dari kelompok Sumawe akan mempresentasikan mata kuliah pengelolaan lingkungan belajar bersama Dosen pengampu Ibu Nur Hayati. Strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sumawe, kelompok 1, saya Faridatus Solihah, ada Bu Nur Aimatul Hasanah, ada Bu Lusirat Nasari, dan ada Bu Irmanul Fidiani. Di sini saya menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan. Di sini kami mengambil tema penataan dan pengelolaan area kelas. Dalam PPT kami terdapat daftar isi pendahuluan, hasil observasi, analisis pengelolaan kelas, solusi dan rekomendasi, dan kesimpulan. Dalam pendahuluan ada latar belakang. Lingkungan fisik kelas merupakan instrumen penting yang secara langsung memengaruhi konsentrasi dan motivasi belajar siswa. Kelas bukan hanya sekedar tempat belajar, melainkan ekosistem yang mendukung pertumbuhan kognitif dan sosial. Hasil observasi yang sudah kita lakukan, kita mengambil 4 area penataan lingkungan belajar dengan tujuan bisa dijangkau oleh anak dengan label zona masing-masing. Yang pertama yaitu area balok. Area balok adalah merupakan area bermain yang menggunakan balok kayu dengan berbagai bentuk dan ukuran untuk mendukung kegiatan belajar anak melalui bermain. Tujuan pembelajaran area balok mengenal geometri, yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk. Yang kedua, melatih kognitif. Yang ketiga, melatih kognitif, yaitu belajar konsep keseimbangan. Yang ketiga, kemampuan spasial, memahami hubungan antar objek dalam ruang 3 dimensi. Aspek pengembangan yang didapat dari area balok yaitu motorik halus, koordinasi tangan dan mata saat menyusun, matematika awal, mengenal konsep panjang pendek, berat dan jumlah. Kreativitas, membangun imajinasi menjadi bentuk nyata seperti gedung, jembatan, rumah. Area balok berperan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir, motorik, dan kreativitas anak secara menyenangkan sesuai prinsip pembelajaran PAUD. Yang selanjutnya yaitu area persiapan yang akan disampaikan oleh Bunda Lucy. Terima kasih. Pada gambar tersebut, di mana area persiapan merupakan arena khusus dan paling penting dalam penataan lingkungan. Area persiapan yaitu zona belajar khusus yang bertujuan untuk melatih kesiapan dasar anak sebelum memasuki jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Fokusnya pada penguatan kemampuan praakademik yaitu calistung, membaca, menulis, dan menghitung. Di mana adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Pengembangan literasi dengan mengenalkan anak pada huruf, bunyi, dan kosakata dasar. 2. Pengembangan numerasi di mana mengenalkan anak pada konsep angka, bentuk, ukuran, dan urutan. 3. Kesiapan menulis yaitu melatih anak untuk melatih koordinasi mata dan tangan agar siap memegang alat tulis. 4. Kemandirian dan organisasi di mana melatih anak untuk bertanggung jawab merapikan alat bermain. Adapun aspek perkembangannya yaitu 1. Aspek kognitif meliputi mengasah daya ingat logika atau pemecahan masalah. Kedua, aspek fisik motorik di mana melatih otot-otot kecil tangan melalui kegiatan menyusun puzzle, menulis, atau menyusun Lego. Ketiga, yaitu aspek bahasa. Aspek bahasa meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan memberikan instruksi kepada anak.
Dan yang kelima, aspek seni, di mana memberikan ruang kreativitas dalam penyajian tugas karya. Dan yang terakhir ada aspek sosial emosional, di mana membangun rasa percaya diri saat berhasil menyelesaikan tugas secara mandiri. Terima kasih, dan area selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda Nur Atimatun. Terima kasih. Untuk area selanjutnya yaitu area seni dan kreativitas. Area seni dan kreativitas merupakan pojok belajar yang dirancang khusus untuk merangsang daya imajinasi dan ekspresi diri anak melalui berbagai aktivitas tangan untuk membangun karya-karya. Area seni tujuannya adalah mengembangkan motorik halus agar otot-otot bisa kuat saat memegang pensil. Tujuan pembelajaran juga ada ekspresi kreativitas dan imajinasi. Anak-anak bisa berimajinasi dengan alat-alat yang ada. Pojok baca ini disusun di atas meja dengan bahan-bahan dan alat. Ada buku bergambar, ada pensil berwarna, krayon, dan ada buku media gambar juga yang digunakan untuk anak berekspresi dan berkarya. Terus pengenalan konsep dasar seni juga ada. Kita bertujuan untuk mengenalkan konsep-konsepnya dasar dari seni itu sendiri. Terus fokus dan kemandirian. Anak-anak berfokus setelah melakukan kegiatan berkarya. Anak-anak merapikan alat-alatnya sendiri. Berarti anak-anak bisa mandiri. Setelah itu, di sini area seni juga ada aspek-aspek perkembangannya, yaitu aspek perkembangan yang pertama yaitu aspek motorik. Untuk motorik halus, sama seperti tujuan tadi, agar anak bisa menguatkan otot-otot jari-jari dan tangan. Aspek kognitifnya agar anak bisa memecahkan masalah yang dihadapi saat melakukan kegiatan. Ada aspek sosial emosional, yaitu anak-anak kalau emosi sabar dan telaten untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Ada aspek nilai agama dan moral, yaitu cinta kepada Tuhan kita atas keindahan, dan anak-anak bisa menghargai benda-benda atau apa saja yang ada di sekeliling kita. Kesimpulannya yaitu penataan yang sederhana akan membuat anak tidak terbebani. Anak-anak berkreasi, berimajinasi dengan kemampuan mereka masing-masing. Seperti itu di area seni. Dan area selanjutnya akan dibahas oleh Bunda Novi. Monggo. Di sini saya akan menjelaskan tentang area baca. Di sini dalam gambar ini area baca dirancang sebagai ruang khusus untuk mengenalkan anak pada dunia literasi secara menyenangkan. Jadi tidak monoton pada buku baca saja, tapi di sini ada buku cerita yang aneka ragam. Tujuan pembelajaran dari area baca ini yaitu membangun minat literasi dini, menumbuhkan rasa cinta anak terhadap buku dan kegiatan membaca sejak kecil. Yang kedua yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan. Di sini anak-anak diberikan informasi baru terhadap buku dan kegiatan membaca sejak kecil. Memberikan informasi baru melalui berbagai jenis bacaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bahasa. Membantu anak mengenal kosakata dan struktur kalimat baru. Yang terakhir yaitu melatih fokus dan konsentrasi. Membiasakan anak untuk tenang dan menyimak isi cerita dari buku cerita yang dibacakan oleh gurunya. Untuk aspek perkembangan, di sini kegiatan area membaca ini mendukung beberapa aspek
perkembangan anak usia dini, yaitu ada aspek bahasa, yaitu anak fokus pada kemampuan berkomunikasi dan memahami simbol. Yang kedua ada aspek kognitif, yaitu mengasah kemampuan daya pikir dan pemahaman informasi. Yang ketiga aspek sosial emosional, melatih kesabaran dan empati melalui tokoh-tokoh dalam cerita. Dan yang terakhir yaitu aspek nilai agama dan moral, mengenalkan nilai-nilai kebaikan dan budi pekerti melalui buku cerita yang dibacakan. Kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan yaitu investasi terbaik adalah memberikan ruang bagi anak untuk bereksplorasi, berimajinasi, dan menemukan potensi dirinya sejak dini. Terima kasih. Terima kasih. Ditutup. Itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.